Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung di YouTube channel Asterion Bow dengan saya Muhammad Nur Rahman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa hal. Salah satunya yaitu apa saja yang harus kalian lakukan ketika menerima busur Asterion. Ada 3 paket di sini, kita akan ambil salah satunya teman-teman. Jadi hal apa yang pertama kali kalian lakukan ketika mendapatkan busur ini? Yang pertama, kalian jelas harus unboxing terlebih dahulu untuk mendapatkan 100% garansi dari kami di video ya teman-teman. Jadi di dalamnya nanti ada beberapa hal. Yang pertama, jelas kalian akan mendapatkan 1 buah riser. Risernya seperti ini teman-teman. Nah, ini riser berbahan dari kayu mahoni, sudah terdapat mur kuningan. Mur kuningannya ada di bagian sini untuk memasang visir, kemudian ada plunger, dan juga di bagian depan sini ada mur untuk stabilizer. Kemudian ada baut monelnya juga untuk mengunci lem busur Asterionnya. Ini hal pertama yang akan kalian dapatkan. Kemudian yang kedua, jelas kalian akan mendapatkan 1 buah lem busur Asterion. Ini sudah berbahan fiber EFG bending teman-teman. Kemudian kalian juga akan mendapatkan 1 buah arrow rest, dan juga tentunya kalian akan mendapatkan string sesuai dengan ukuran busurnya, yaitu busur 58. Setelah kalian mendapatkan 4 komponen tadi terdiri dari riser, lem, string, dan juga arrow rest, saatnya kita merakitnya. Yang pertama, kita keluarkan dulu bagian riser dari plastik packingnya. Nah, kurang lebih seperti ini bentuknya teman-teman. Sudah di varnish dan kincling seperti ini ya. Kita akan pasang untuk arrow rest-nya. Untuk pemasangan arrow rest itu mudah teman-teman. Tinggal dipasang sesuai dengan lubang di bagian plunger. Jadi nanti dipasang di bagian sini ya. Kita akan coba pasang dalam arrow rest. Nanti kalian akan mendapatkan double trip 3M seperti ini. Kita coba kelupas terlebih dahulu. Nah, di sini ada lubang. Kemudian ini dipaskan aja teman-teman. Nah, seperti ini. Ini nanti bisa dilubangi kok. Seperti ini. Nah, nanti dia akan berlubang seperti ini di arrow rest-nya. Kemudian kita akan tempelkan di bagian sini. Mungkin nanti kita zoom ada tulisan huruf R. Nah, tulisan huruf R ini nanti akan kita tempel di bagian bawah. Di bagian bawah teman-teman. Jadi ini sudah diluruskan, kita ambil titik tengahnya aja. Nah, kurang lebih nanti jadinya seperti ini teman-teman. Ini untuk pemasangan arrow rest-nya. Setelah kita menempel arrow rest, hal selanjutnya yang akan kita bahas yaitu merakit bagian limbs-nya. Jadi di bagian sini ada stiker Asterion. Ini untuk limbs bagian atas teman-teman. Kita akan pasang. Jadi posisinya seperti ini ya teman-teman. Nah, yang ada mur kuningannya juga arrow rest berdiri seperti ini. Ini untuk bagian atas. Nanti megang handle-nya seperti ini. Kita pasang di bagian atas untuk limbs yang ada tulisan Asterionnya. Iya. Kemudian kita kencangkan untuk baut monelnya. Nah, ini untuk bagian atas, kemudian kita akan pasang yang bagian bawah. Usahakan dalam penempelan atau pemasangan limbs busur Asterion, usahakan bautnya ini yang kencang ya teman-teman, putar sekencang mungkin, agar nanti tidak ada kendor yang menjadikannya ketika string ditarik akan twist atau pecah. Nah, jadinya seperti ini. Setelah busur Asterion kita rakit, selanjutnya kita akan memasang tali string busur Asterion ini, teman-teman. Kita unboxing terlebih dahulu bagian tali stringnya. Seperti ini. Nah, ini wujud dari tali string busur Asterion. Ini bahannya dari nilon, teman-teman. Nah, di bagian sini, ini ada 2 buah lubang. Untuk yang bagian bawah, nanti teman-teman pasang yang lubangnya kecil. Kemudian yang bagian lem atas kalian pasang di lubang yang bagiannya besar seperti ini teman-teman. Kita pasang terlebih dahulu untuk yang bagian besar seperti ini.
Nah, dimasukkan aja. Kemudian kita pasang untuk lubang yang kecil di bagian bawah limsnya. Nah, seperti ini. Bagi teman-teman yang tidak memiliki alat untuk memasang tali string busur, kalian bisa lakukan hal ini. Pertama, kalian pasang kuda-kuda terlebih dahulu, kemudian posisikan busur seperti ini, bagian bawah di kaki kiri, menghadap ke badan, kemudian kaki kanan masuk, dan kita pasangkan di bagian risernya. Kemudian tangan kanan, kita dorong ke depan, dan tangan kiri untuk menaikkan tali stringnya. Nah, seperti ini teman-teman. Jika dirasa sudah lurus, kita coba berdiri seperti ini, dan kita petik-petik aja. Ini untuk meluruskan tali stringnya teman-teman. Jangan sampai kalian lakukan seperti ini ya. Dry fire seperti ini berbahaya sekali teman-teman. Bisa merusak busur Asterion. Kalau kalian khawatir dengan kerusakan busurnya, jangan lakukan hal seperti tadi ya. Dan hal seperti tadi hanya boleh dilakukan oleh produsen. Ingat ya teman-teman, jangan lakukan dry fire kalau kalian tidak mau busur yang kalian dapatkan rusak. Karena ketika busur kalian rusak dengan kondisi dry fire seperti tadi, tidak akan kami berikan garansi 100%-nya. Setelah busur Asterion kita rakit sedemikian rupa, limsnya sudah terpasang, stringnya juga sudah terpasang. Saatnya teman-teman semuanya membuat bagian knocking point. Nah, knocking point itu seperti apa? Knocking point itu seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini knocking point ya. Karena dari Asterion sendiri belum membuatkan untuk titik knocking seperti ini. Jadi teman-teman harus bikin titik knocking point sendiri. Fungsinya untuk apa? Untuk menempelkan knock di bagian string. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi dia ngeklik. Karena untuk ukuran string dari busur Asterion ini 8 play, bukan 12 play seperti pada umumnya. Jadi dia jauh lebih kecil, tapi ukurannya untuk knock AAE seperti ini. Nah, kalau teman-teman tidak menggunakan knock AAE seperti ini, knock plastik ya, ini akan kendor teman-teman, karena kita fokusnya di knock AAE. Kalau menggunakan knock AAE, ini di bagian stringnya, ini akan ngunci. Nah, akan ngunci seperti ini. Dia akan menggantung teman-teman. Tapi ketika teman-teman menggunakan knock lain, seperti knock plastik biasa seperti ini, kita pasang di bagian stringnya, ini tidak ngunci. Nah, dia nggak ngunci teman-teman, dia kendor. Nah, dia kendor seperti ini. Apalagi teman-teman menggunakan self knock seperti ini. Ya, ini akan jauh lebih kendor juga. Nah, ini kendor. Jadi teman-teman harus membuat knocking point sendiri ketika tidak menggunakan knock model AAE seperti ini. Ya, cara membuatnya juga mudah teman-teman. Ini hanya menggunakan potongan dari Hansaplast, ya, potongan Hansaplast. Terus kemudian bagian tengahnya kita lilit menggunakan benang, ya. Kita tarik dari bagian arores, dibuat lurus. Agar apa? Agar mengunci seperti ini. Nah, ini mengunci teman-teman. Ya, seperti ini ya. Dikira-kira aja. Next, di video selanjutnya kita akan buatkan tutorial untuk membuat knocking point seperti ini. Nah, itu tadi beberapa hal yang harus kalian lakukan ketika mendapatkan paket busur Asterion. Yang pertama, tadi kita sudah bahas video unboxing. Jadi kalian ketika mendapatkan busur Asterion harus melakukan video unboxing terlebih dahulu untuk mendapatkan klaim garansi 100%-nya. Kemudian yang nomor 2, kalian harus merakit busurnya. Mulai dari penempelan arores dan juga merakit bagian limsnya teman-teman. Kemudian yang ketiga, kalian harus memasang bagian tali stringnya dan juga knocking point. Untuk bagian knocking point kita akan bahas di video selanjutnya. Apabila teman-teman ada pertanyaan, silahkan cantumkan di bagian kolom komentar. Jangan lupa like dan juga subscribe YouTube channel Asterion Bow ya. Jika ada kesalahan dalam penjelasannya, saya sendiri mohon maaf yang setulus-tulusnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.